Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pada pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama bapak-bapak, ibu-ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah serta mancanegara. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Pada pagi hari ini akan membahas surat Al-Had ayat 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasan. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Rosida dari kelas Syiar Montreal, Kanada. Insya Allah pagi hari ini akan menguraikan surat Al-Had ayat 7. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Berita Alhamdulillah senang semuanya. sekali melihat Buya pada pagi hari Alhamdulillah. ini cerah dan Amin. bahagia nampaknya. Kami selalu mendoakan semoga Buya Sama-sama. dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. wa taala sehingga kita bisa selalu belajar memperdalam Al-Qur'an ya Buya ya. Ya. Tidak lupa kita sapa pendamping Buya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Rosida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Iya, bagaimana kabarnya Kanada, Ibu? Alhamdulillah, sekarang lagi musim salju. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang di Kanada jam berapa, Bu? Sekarang jam 5:45 Sore. sore, jadi Eh, sekarang di sini masih hari Minggu, Oh, masih Minggu hari sore, Minggu. ya. Masya Allah, ternyata jarak dan waktu serta kondisi geografis itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa belajar Al-Quran ya Bu ya. Jadi jarak dan waktu tidak bisa memisahkan kita ya Bunda Rosida ya. Satu di ujung, Insya Allah. kita di ujung barat, Ibu Rosida di ujung mana nih? Kita ujung timur, Ibu Rosida ujung barat ya. Iya, Ya, baiklah, sepertinya Ibu Rosida sudah sangat siap ya mendampingi Buya pada pagi hari ini. Dan kami dari tim MC kita ya, Bu Rosida bukan kami, kita ya, kita sama-sama di tim MC. Ya, tim MC pada pagi hari ini memberi dukungan penuh kepada Ibu Rosida dengan mengenakan kerudung yang senada dengan Ibu. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita simak uraian surat Al-Had ayat 7 yang Al-Hadid. akan disampaikan Al-Hadi ya Bu ya. Ya. Al-Hadi ayat 7 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani dan didampingi oleh Ibu Rosida dari Kanada. Kepada Buya dan Ibu Rosida kami persilahkan. Syukran Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim,
wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan semuanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Hadid ayat 7 bersama Bu Rusida dari kelas Montreal. Assalamualaikum Bu Rusida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Rusida sekarang ini aktif bekerja di kantor atau di rumah tangga aja? Saya masih aktif bekerja, Ustadz. Oh, bagaimana ngatur? Oh ya, karena kita cuma kelas 2 kali sepekan ya. Kelas jarak waktu 12 jam sekarang Bu Rusida ya. Iya, betul, Pas Ustadz. 12 jam. Jadi Ibu berada di punggung kita ya. Eh, kita saling pas 12 jam ya. Jadi berarti kalau kita apakan misalnya ini ada menembus besi nembus ke sana dari Indonesia, pas nongolnya di Montreal itu ya. Iya. Tengah-tengahnya ini. Baik, Bu Rusida. Siapa yang ngajak Bu Rusida dulu ke Helsa ini, Bu Rusida? Saya dari Mbak Hananti sama suami saya, Ustadz. Oh iya, ya. Wah, nanti yang ngajak ya. Oke. Sekarang Ibu di kelas Usia Montreal bersama Mbak Prapti ya. Iya, Ustadz. Oke. Baik, kalau gitu surat Al-Hadid ayat ke-7 sudah siap dibawakan. Yaitu kepada Bu Rusida kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayahnya, nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Zoom Al-Hasani pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Alunan merdu Ibu Sofianetti. Assalamualaikum, selamat pagi. Selama kita belum mati, belajar Al-Quran jangan berhenti. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan kepercayaannya kepada saya untuk mendampingi beliau untuk menguraikan ayat secara gramatikal Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prapti yang dengan sabar membimbing kami setiap hari Sabtu dan Ahad, dan kepada Ibu Uni Zurmiati, Bapak Budi Purnomo, Bapak Joko, Bapak Fauji, dan Bapak Zainuddin yang pernah
ikut membimbing kami jika Ibu Prapti berhalangan. Semoga apa yang telah Bapak Ibu ajarkan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya saya akan bacakan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7 berikut ureanya secara gramatikal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7 dibagi dua bagian. Bagian pertama ada 14 penggalan, bagian kedua ada 11 penggalan. Penggalan pertama, Aminu, kemudian B, penggalan kedua, Allahi, penggalan ketiga, Wa, penggalan keempat, Rasulihi, penggalan kelima, Wa, penggalan keenam, Angfiku, penggalan ketujuh, Min, penggalan kedelapan, Ma, penggalan kesembilan, Ja'ala, penggalan ke-10, Kum, penggalan ke-11, Mustahlafina, penggalan ke-12, Fi, penggalan ke-13, Hi, penggalan ke-14. Bagian kedua ada 11 penggalan. Fa, penggalan ke-15, Alladzina, penggalan ke-16, Amanu, penggalan ke-17, Min, penggalan ke-18, Kum, penggalan ke-19, Wa, penggalan ke-20, Angfaku, penggalan ke-21, La, penggalan ke-22, Hum, penggalan ke-23, Ajrun, penggalan ke-24, Kabirun, penggalan ke-25. Penggalan pertama, Aminu, bentuknya adalah KKP. KKP berasal dari KKSAD Tu'minuna. Untuk menjadi KKP, dihilangkan ciri KKSAD-nya, tu dibuang. Karena pola af'ala ditambah alif penolong yang berharokat fathah. Karena bertemu dengan alif sukun akar kata, maka alif berharokat fathah panjang dan na di belakang diganti dengan alif. Ciri KKP, alif di depan dan diakhiri dengan wawu sukun alif. Pelakunya antum, akar kata amina, pola kata kerjanya af'ala, artinya kalian berimanlah. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan kedua, B, bentuknya huruf jar, artinya dengan, bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 55. Dan Allahi,
Ini adalah objek yang artinya Allah. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 47. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Rasulihi, bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua adalah kata ganti. Rasuli bentuknya adalah KPKK objek tunggal, akar katanya rosila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya faulun. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya Rasul. Kemudian hi bentuknya adalah kata ganti yang artinya nya. Jadi arti KBM adalah Rasulnya. Penggalan ke-6 adalah wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Angfiku, penggalan ke-7, bentuknya adalah KKP. KKP berasal dari KKSAD, tunfikuna. Untuk menjadi KKP, dihilangkan ciri KKSAD-nya, yaitu tu. Karena pola af'ala ditambah alif penolong berharokat fathah dan nun di belakang diganti dengan alif. Ciri KKP, alif di depan dan wawu sukun alif di belakang. Pelakunya antum, akar katanya nafako, pola kata kerjanya af'ala, artinya kalian nafkahkanlah. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 463. Penggalan ke-8, min, bentuknya huruf bermakna, artinya dari, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Ma, penggalan ke-9, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya apa yang, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Penggalan ke-10, ja'ala, bentuknya KKL, ciri KKL berharokat fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar kata ja'ala, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia telah menjadikan, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 89. Penggalan ke-11, kum, arti bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Kemudian penggalan ke-12, mustahlafina, bentuknya KBPP jamak, ciri kata benda diawali dengan mu, ciri KBPP diawali dengan mu, dan huruf kedua akar kata fathah, ciri jamak adanya ya sukuna di akhir kata. Akar kata kholafa, pola kata kerjanya istaf'ala, pola kata benda tunggalnya mustahlafun, polanya mustaf'alun. Sedangkan pola kata benda jamaknya mustaf'alina. Artinya orang-orang yang dijadikan sebagai pengganti. Bisa dilihat di Kamus Munawir halaman 361, sedangkan kata yang dicari berada di halaman 362. Penggalan ke-13, fi, bentuknya huruf jar, artinya pada,
bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 326. Penggalan ke-14, hi adalah kata ganti, artinya nya. Arti bagian pertama surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustalafina fi. Kalian berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian nafkahkanlah dari apa yang Dia telah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang dijadikan sebagai penguasanya atau harta. Surat Al-Hadid bagian kedua. Penggalan ke-15, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Alladzina, penggalan ke-16, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Bisa dilihat di buku materi halaman 23. Amanu, penggalan ke-17, bentuknya KKL. Ciri KKL diakhiri wawu sukun alif. Pelakunya hum. Akar kata amina. Polanya af'ala. Artinya mereka telah beriman. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan ke-18, min, bentuknya huruf jar, artinya di antara. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan ke-19, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Bisa dilihat di buku materi halaman 22. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Penggalan ke-21, angfaku, bentuknya KKL, ciri KKL diakhiri wawu sukun alif. Pelakunya hum, akar kata nafako, pola af'ala. Artinya mereka telah menafkahkan. Bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 463. Penggalan berikutnya, penggalan ke-22, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 388. Hum adalah kata ganti, artinya mereka, bisa dilihat di buku materi halaman 22. Penggalan ke-24, ajrun, bentuknya KBKK tunggal, cirinya adanya tanwin di akhir kata. Akar katanya ajaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya pahala, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 34. Penggalan ke-25, kabirun, bentuknya KBSL tunggal, ciri kata benda adanya tanwin di akhir kata, ciri SL sesuai pola. Akar kata kaburo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Artinya sangat besar, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus
halaman 365. Arti bagian kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan mereka yang telah menafkahkan hartanya, bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Arti keseluruhan dari Quran surat Al-Hadid ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum wa anfiqu mimma ja'alakum mustalafina fi Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Kalian berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian nafkahkanlah dari apa yang Dia telah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang dijadikan sebagai penguasanya atau harta. Maka orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan mereka yang telah menafkahkan hartanya, bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Shadaqallahul Ah, alim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Rusida. Bu Terima kasih. Rusida, setelah Ya, mengurai Ustaz. ayat ini, kira-kira apa yang terasa sama Bu Rusida ini? Bisa lancar. Alhamdulillah Ustadz, jadi kita mulai belajar untuk mengerti artinya Ya, dan kita belajar juga untuk menulis Al-Quran sendiri. yang selama ini kadang kita hanya bisa membacanya, tapi untuk menulisnya eh, Belum kesulitan. bisa. Sekarang udah Iya, bisa ya. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana tantangan di Montreal dalam belajar Al-Quran, Mbak? Ada tantangan di situ? Tantangannya sangat besar Ustadz. Jadi Ya, kita harus melawan diri kita sendiri eh, untuk memberikan waktu untuk belajar Al-Quran, Ustadz. iya. Apalagi Sabtu Ahad itu hari-hari santai, rileks ya. Kita harus belajar ya. Iya, Ustadz. Biasanya kita juga ada pengajian di eh, Kanada itu jatuhnya juga biasanya kita hari Sabtu, Ustadz. Iya, mudah-mudahan kerjanya tetap jalan, belajar Quran tetap jalan, dan segala hal yang dari tangan bisa kita atasi ya, Bu Amin. Hidayah. Mumtaz ya, Bu Hidayah. Ya, terima kasih Ustadz Alhamdulillah. atas Sama-sama. doa-doanya Baik, yang Bapak Ibu bimbingan semuanya. selama ini. Ya, baik Bapak Ibu. Itulah tadi surat Al-Hadid ayat ke-7 yang sudah dibawakan oleh Bu Rusida dari Siar Montreal. Kemudiannya kami cukupkan di situ. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada yang salah ucap, salah kata, atau kurang urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, kami meyakini semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Rita Kusuma sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikian uraian Al-Quran berikut penjelasannya surat Al-Hadid ayat 7.
Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.